Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Holly Siregar. Saya akan menyampaikan materi mengenai puasa dalam konteks fikih Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh rahmat. Sehingga jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya sesuatu yang harus ada sebelum melakukan ibadah. Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka puasanya akan batal. Syarat sah puasa diantaranya adalah 1. Beragama Islam. Syarat sah puasa Ramadan yang paling utama dan terpenting adalah orang tersebut harus beragama Islam. Lalu yang kedua, mumayyiz. Menurut fikih yang dimaksud dengan mumayyiz adalah usia di mana seorang anak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Wanita yang sedang haid atau dalam keadaan nifas maka puasanya tidak sah. Lalu yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Masuknya bulan suci Ramadan ditandai dengan kemunculan Ruqyatul Hilal sebagai penyempurna bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal, dan apabila hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah hitungan bulannya menjadi 30 hari. Tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya seperti hari tasyrik, hari Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya syarat yang apabila telah dimiliki seseorang, maka ia wajib berpuasa. Syarat wajib puasa diantaranya adalah 1. Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Lalu yang kedua, balik. Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik, maka berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Lalu yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa. Orang tua, lemah, atau sakit parah tidak wajib berpuasa. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa artinya satu amalan yang harus dipenuhi ketika seseorang menjalankan puasa. Jika rukun puasa tidak terpenuhi, maka puasanya menjadi tidak sah atau batal. Rukun puasa ada 2, yaitu 1. Niat di malam hari, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah-sunnah dalam puasa dapat menambah nilai ibadah puasa yang sudah sah hingga lebih tinggi nilainya. Hal-hal yang termasuk sunnah puasa adalah: 1. Mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang kelima, memberi makanan pada orang yang berbuka puasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Lalu selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: 1. Makan dan minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas atau darah setelah melahirkan pada perempuan. Lalu yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, keluar dari agama Islam atau murtad. Lalu yang terakhir, berniat untuk membatalkan puasa. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka itu adalah: 1. Orang yang sakit atau sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak perjalanan 81 km. Lalu yang ketiga, orang yang tua renta. Yang keempat, perempuan hamil atau menyusui. Dan yang terakhir yaitu hikmah puasa Ramadan. Hikmah dan keutamaan puasa Ramadan adalah: 1. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir, melatih kesabaran. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.